Oke guys, jadi di video kali ini gue dapat request dari Setboy. PC doang 3 juta. Oke, jadi gue akan langsung cariin dan linknya akan gue taruh di deskripsi. Jadi langsung aja ke videonya, dan kalau mau nanya tentang PC bisa DM gue di Tech with Black IG-nya ya. Langsung aja, intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black, dan seperti biasa ya, di video kali ini gue akan kasih kalian link-link PC kurang lebih dengan budget 3 juta sampai lebih sedikit lah. Kalian bisa dapat PC doang dari Shopee ya, dan linknya gue taruh di deskripsi. Yang pertama ini PC rakitan i5 CPU Core i5 DDR8GB, harddisknya 500GB dengan gaming casing ya. Jadi dia pakai gaming casing, udah terjual 53 kali. Oke, dengan 37 ulasan dan 4,2 bintangnya nih. Oke ya, ini nama tokonya Imanda Fala ya. Kita cek dulu Imanda Fala nama tokonya, apakah tokonya termasuk yang trusted atau yang enggak ya. Followersnya udah 1200, ratingnya 4,6 dengan 201 kali penilaian. Followingnya dia ngikutin 2000 orang. I see. Jadi dia kayak fallback ya, kayak fallback ya gitulah, kayak support lah. Produknya 274. Oke. Tapi dari kita nggak fokus di following dan jumlah followernya ya, kita lebih fokus ke angka penjualannya dan angka bintangnya nih. Jadi dia yang pertama dia udah jual 53 bintang, 53 kali penjualan, 2 kali jual, 7 kali jual. Dia udah banyak, udah jual total mana nih, ada nggak total penjualannya? Dia following 2000, produk 74, follower 2000. Oke, jadi kita lihat di sini aja. Tapi ini sih udah gila sih. Ini 53 kali penjualan, 60 kali penjualan. Jadi menurut gua ini trusted lah dan terpercaya ya. Oke, kita langsung baca ke deskripsi produknya aja. Dengan motherboard H55, Core i5 650, which is masih generasi pertama, DDR3 pastinya ya. 2 core 4 thread sama kayak laptop gua. Otomatis kalau dengan laptop 2 core 4 thread bisa recording dan bisa buat video di YouTube, kenapa lu enggak gitu loh. RAM-nya 4x2, 2x4GB berarti 8 ya. Dual channel, VGA-nya pakai onboard. Oke, dia pada iGPU-nya. Coba kita baca dulu ya. Keluaran tahun 2010 dengan 32 nanometer, frekuensi dasar prosesornya 3,2 GHz dengan Turbomax 3,46 GHz ya. Dengan Intel HD Graphics, oke. Frekuensi dasar grafiknya cuma 733 MHz ya. LGA 1156. Nah, ini umurnya berarti usianya udah 12 tahun. Mungkin kalau buat anak-anak Indo sekarang gue kayak Minecraft, game-game sekarang ya, Minecraft, Valorant gitu ya. Oke lah, di sini games yang dia rekomendasi ada GTA 5 loh, termasuk yang GG sih, Dota 2. Oke. Kita langsung baca komen dari pembelinya nih. Uji coba bagus, gak ada masalah, respon menjual baik, terima kasih. Oke, jadi linknya akan gue taruh di deskripsi karena menurut gue ini trusted dan terpercaya. Dan kita coba lihat dari segi, kalau untuk kantoran dan untuk anak-anak nih, buat orang tua, kalau anaknya misalkan pengen kerja online gitu kan, atau mungkin pengen sekolah online nih, PC-nya bisa salah satu rekomendasi dari gue juga. Ini i5 650, kalau buat budgetnya ini cuma 2.248.000, which is 2,3 kali kalau ongkir ya, 2,3 2,4 mungkin ya. Masih oke lah dengan casing gaming lah. Core i5 650, iGPU, Intel HD Graphics. Kalau menurut gue sih fine-fine aja lah. Kita lo NPC, kalau menurut gue sih kalau buat kerja kantoran, Excel, Microsoft Word, Microsoft Office gitu kan. Bos-bos nih kalau mungkin kalau pengen buka kantor company gitu kan, pengen punya PC pokoknya 1 juta. Kalau 1 juta full set berat sih. Paling 2 juta lah full set lah, 2,5 lah, 2,5 juta full set udah oke lah. Gua rakitin gitu kan. Buat kantoran aja sih paling. Kalau buat Microsoft Word gitu, Excel oke lah. Tapi kalau buat main game-game budget segitu 2,5 juta full set sih bisa paling. Game-game standar aja, nggak bisa kayak Cyberpunk 2,5 juta full set, monitornya aja sama keyboard mouse-nya aja berapa duit gitu kan. Menurut gua ya Intel i5 650 sebenarnya kalau buat tahun 2022 sih mending lu upgrade lagi VGA-nya nih. Dia pakai GTX 750 Ti juga bisa gitu kan. Habis itu which is kalau lu ganti VGA, lu upgrade VGA, power supply lu ganti paling nggak 550 watt 80 plus bronze lah, atau 500 watt 80 plus bronze, biar lebih panjang lagi usia komputer. Karena mau gimana pun tuh power supply itu salah satu hal komponen terpenting dalam PC gitu. Kalau lu misalkan pakai power supply-nya abal-abal, gue berani jamin PC lu nggak bakal tahan lama sih bro gitu. Link akan gue taruh deskripsi. Kalau kalian merasa ini PC
masuk kantong gue nih, dan menurut gue ini juga masih kecil lah buat main game-game. Coba i5 650 kalau buat main Minecraft ya, karena menurut gue anak-anak sekarang tuh kayak Minecraft, Roblox gitu kayaknya pada demen-demen gitu ya. Gue bukan anak angkatan tahun 2000-an sih, gue 90-an deh. Anjay. Ini orang kenapa ngomongin ngantuk gini saya? Nama channelnya, aduh gue gak mau sebut tuh, bocah. Ya buat main Minecraft, Intel 5650 ada grafis. Ngepas kayaknya sih. Saran gue lo upgrade aja VGA ya. Jujur kalau untuk main game di mana-mana sih, kalau better pakai VGA lah, kecuali kayak prosesor AMD Ryzen gitu kan, kayak 5500G itu kalau buat main game-game kayak Minecraft pun masih oke lah gitu ya. Balik lagi ke harga prosesornya juga sih, sama berapa core berapa threadnya juga lah, sama berapa single core kecepatan single clocknya juga lah gitu guys. Lanjut ya, percaya sama gue ini kalau buat main Minecraft, main Roblox masih jalan lah, standar lah, main PB juga jalan lah. Tapi kalau buat main Cyberpunk sih jangan nanya ya, gak bakal jalan gitu loh. Ini FF 650 generasi pertama ya. Tokonya juga trusted. Kalian bisa langsung aja klik link pembelian yang gue taruh di deskripsi. Semoga kalian tertarik lah. Lanjut. Yang kedua ini kita udah ambil yang 3 jutaan. Which is kalau lu punya budget ngepas ya harus 1 tera lah. Ini casing power up. Gue nggak tahu nih, kita ambil yang harus 2 tera. Mungkin dia pakainya udah pakai pure casing gaming. Ini PC gaming Core i5 DDR3, oke. Tokonya namanya Pelita Komputer. Gue pernah review Pelita Komputer, dan Pelita Komputer tuh salah satu toko yang terasa juga lah. Udah beberapa viewer gue yang beli juga kalau di toko ini kok. Ya. Udah 84 kali terjual, 255 kali terjual gitu lah. Udah join di Shopee sejak 4 tahun lalu. Jadi salah satu toko komputer di Shopee yang salah satu yang trusted dan terpercaya. Gitu guys. Dari Bandung nih. Jadi buat agan-agan yang tinggal di Bandung, siapa tahu bermanfaat. Linknya ada di deskripsi, jadi kalian tinggal beli aja ya. i5 gua asumsinya pakai i5 750 ya. Asumsi gua kita pakai i5 750. Asumsi gua ya. Asumsi gua dia pakai i5 750. Kalau ya, untuk lebih jelasnya lagi bisa nanya ke toko komputernya langsung. Oke, ya pasti DDR3 8GB. Gua asumsinya dual channel 2x4GB ya. Harusnya 500GB. Saran gua sih untuk 2 PC yang tadi pakai SSD lah. VGA-nya pakai GT 610. Oke. Kondisi CPU all new resmi, garansi spare part setahun. Oke ya, kita baca komennya aja. Oke, barang udah sampai, saya recommended. Oke, semuanya bintang 5, bintang 4. Bagus lah, agak sedikit lag tapi nggak apa-apa. Kalau untuk lag itu tergantung sih. Misal lagnya dari segi apa dulu, gaming kah, apakah gitu. Biar lebih jelas juga buat tokonya sih. Belanja di Agan nih ramah dan cepat. Pertanyaan selalu jawab, barang bagus. Dia udah join sejak 4 tahun lalu. Pokoknya kalau mau nanya bawel aja nggak apa-apa. Yang penting itu lu bayar gitu. Dia udah 4 core 4 thread dengan frekuensi data prosesornya 2,6 GHz sampai di Turbo Max sampai 3,2 GHz. Keluaran tahun 2009 ya. DDR3 ini, lagi 1156. Oke. F5 750 ya. Bikin 1.0. Nah, kebetulan ada nih. Untuk GTA 5 on i5 750 RAM 8GB ya. Jalan ya. Untuk FPS-nya dia masih sekitar 20 FPS. Coba kita lihat pada saat pas mobilnya itu sih. Agak patah-patah ya. Ini agak stuttering ya. Kalau menurut gue sih ya kurang bisa buat main sih. Tapi kalau buat anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD sih kayaknya masih relevan deh. Tapi kalau untuk orang seusia kita kayaknya usia masih 18, 17, 20-an gitu kan, lu main game GTA 5 mata lu antara mumet dan knowing gitu, karena kita udah terbiasa main game yang paling enggak standar di 40 fps lah. Kalau lu yang 100-an fps gua nggak tahu lagi sih, mungkin lu sultan gitu kan. Kalau buat kantoran pun it's fine aja kok ini. Buat kantoran it's fine, tapi it's too good ya, maksudnya it's too much lah, terlalu bagus kalau buat kantoran sih. Buat gaming lah ini. Buat kantoran, buat editing pun i5 750 dan 4 core 4 thread gitu. Gua yang 2 core 4 thread aja, puji Tuhan channel gue dari 0 sekarang udah 1000 subscriber itu loh. Tapi ya gua panjang sih, nggak segampang channel tech lain yang dia punya modal untuk rakit PC, sedangkan gua nggak gitu ya. Gitu guys, i5 750 versus i5 8600K, so far it's good lah. Dia Pelita Komputer, siapa tahu kalau kalian berminat linknya gue taruh di deskripsi, kalian bisa klik aja gitu ya. Untuk 4 core 4 thread di tahun 2022
Ya so far pas-pas lah. Sekarang sih minim 4 core 8 thread, 6 core 12 thread. Makanya sih susah sih. Kalau untuk PC itu kita kalau nggak ngikutin zaman, kita yang ketinggalan ya. Gitu guys. Yang terakhir nih, PC Gaming FF. Oh sama ya, tokonya sama cok, tadi gue pilihnya. Jadi gue akan linknya taruhnya 2 aja. Yang pertama ini dari Pelita Komputer, ini PC Gaming Core i5 DDR3 8GB. Yang pertama ini rakitan Core i5 CPU DDR3 8GB. Jadi bedanya sekitaran 1 juta lah. Tinggal kalian putusin aja gimana baiknya, gimana bagusnya. Kalau gue pribadi, dua-duanya bagus, harganya masuk di akal dan relevan, pokoknya juga trusted dan terpercaya gitu ya. Link pembelian gue taruh di deskripsi kalau kalian berasa berminat, apalagi mungkin membuat multitasking gitu kan, kayak buat game dan kantoran, ini juga oke kok. Maksud gue bukan lu bisa main game sambil ngantor ya, buat kerja ya. Maksud gue lu bisa buat kerja bisa, buat game bisa. Tapi kalau misalkan lu mau seperti itu, saran gue RAM-nya di-upgrade lagi ke 16GB gitu. Karena kalau RAM-nya makin tinggi, lu otomatis multitaskingnya juga lebih enak lah. Kalau bisa dua-duanya ini upgrade SSD ya. Untuk i5 yang ini yang seri 650, saran gue better lu upgrade VGA ke GT710 atau R720, GT730 ya. Kalau lu upgrade VGA, otomatis lu juga ganti power supply. Udah gitu aja ya. So, gue rasa videonya sampai sini dulu nih. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian sukses terus, bisa beli PC yang kalian impian lah ya. Sampai jumpa di video-video Tech with Black selanjutnya, dan gue undur diri dulu. Semoga kalian sehat selalu dan see you in the next video. Black with Black, ciao, bye bye.